Oke, jadi saya akan menjelaskan definisi alat pendidikan. Menurut yang lain, alat pendidikan merupakan faktor pendidikan yang sengaja dibuat dan juga digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Sedangkan language memberi batasan alat pendidikan sebagai suatu keadaan yang memang sengaja diadakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, dari dua definisi di atas, kita bisa tahu alat pendidikan merupakan sesuatu yang memang sengaja dibuat dan juga diadakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, kemudian menurut Siti Meisati, alat pendidikan terdiri dari dua. Yang pertama adalah perbuatan pendidikan, kemudian yang kedua ada benda-benda alat pendidikan. Nah, perbuatan pendidikan ini bersifat garanti lunak, sedangkan benda-benda alat pendidikan bersifat hardware. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan apa hal-hal yang perlu diperhatikan dilakukan guru dalam penggunaan media sebagai pembelajaran secara efektif. Oke, menurut Hadi Niasno berpendapat bahwa hal pertama yang harus dilakukan oleh guru dalam penggunaan media sebagai media pembelajaran secara aktif adalah yang pertama adalah mencari. Nah, kita sebagai calon pendidik itu juga harusnya mencari tahu apa penggunaan dari media tersebut dan tujuannya, apakah cocok. Yang kedua, menemukan alat media yang sesuai dengan yang kita gunakan. Seperti halnya kita menggunakan LCD proyektor. Yang terakhir adalah memilih. Memilih ini berarti dalam artian harus memilih sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, entah dari segi kualitas atau pilihan. Oke. Media yang memenuhi kebutuhan belajar anak. Setelah menentukan pilihan media yang akan digunakan, maka pada akhirnya guru dituntut untuk dapat memanfaatkan media dalam proses pembelajaran. Ada beberapa prinsip umum yang perlu diperhatikan oleh seorang guru dalam memanfaatkan media pembelajaran. Yang pertama ini adalah sabar. Setiap jenis memiliki kelemahan dan kelebihan. Seperti setiap jenis alat yang kita gunakan itu pasti memiliki kelebihan dan kelemahan. Oke, yang kedua ini adalah penggunaan beberapa macam media secara bervariasi. Memang diperlukan, namun harap diingat bahwa penggunaan media terlalu banyak dalam suatu kegiatan pembelajaran akan membingungkan siswa. Oleh karena itu, digunakan media seperlunya, jangan berlebihan. Jadi yang digunakan seperlunya, apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa itu harus disesuaikan sesuai dengan apa cocok atau tidak dari mahasiswa tersebut. Oke, yang ketiga terakhir ini penggunaan media harus dapat memperlakukan siswa secara aktif. Maksudnya siswa secara aktif ini berarti dia menggunakan media tersebut dengan secara aktif. Dia berarti memperhatikan bahwa bisa menarik perhatiannya untuk agar lebih giat dan lebih fokus pada materi yang dijelaskan melalui alat pendidikan. Nah, kemudian dalam penggunaan alat atau media pembelajaran harus memiliki prinsip. Nah, yang pertama adalah memudahkan dan juga mengurangi beban. Jadi, ketika menggunakan alat pembelajaran, kita sebagai pendidik harus bisa merasa dimudahkan dengan adanya alat pembelajaran tersebut. Kemudian yang kedua adalah berangsur-angsur. Nah, ketika memberikan alat atau media pembelajaran kepada peserta didik, nah itu harus bertahap, tidak bisa langsung diberikan secara sekaligus. Kemudian yang ketiga adalah menggembirakan dan tidak menimbulkan rasa takut. Jadi ketika kita menggunakan media pembelajaran, kita harus melihat juga apakah peserta didik itu ketika menggunakan media pembelajaran tersebut merasa nyaman atau tidak. Kemudian yang keempat, menyamakan persepsi. Jadi ketika menggunakan media pembelajaran, peserta didik harus bisa sama persepsinya terhadap apa yang kita sampaikan. Kemudian yang terakhir adalah mengembangkan perbedaan pendapat sebagai rahmat Tuhan. Kemudian manfaat yang dapat dipetik dalam penggunaan media pendidikan. Menurut Piran Wiratmojo dan Sosono Harjo, beberapa diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pengguna media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu verbalistik.
Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Yang ketiga, dengan sifat yang unik pada setiap siswa ditambah lagi dengan lingkungan dan pengalaman yang berbeda, sedangkan kurikulum dan materi ditentukan sama untuk setiap siswa, maka guru akan banyak mengalami kesulitan bila mana semuanya diatasi sendiri. Masalah ini dapat diatasi dengan media pembelajaran, yakni dengan kemampuan dalam yang pertama, memberikan perangsangan yang sama. Yang kedua, mempersamakan pengalaman dan menimbulkan persepsi yang sama. Di sini saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan alat pendidikan. Nah, yang pertama itu tujuan apa yang ingin dicapai dengan alat itu. Tujuannya sudah jelas untuk memajukan pendidikan itu. Nah, yang kedua itu siapakah yang akan menggunakan alat itu nantinya. Nantinya yang menggunakan alat itu adalah kita sebagai tenaga pendidik itu sendiri. Kemudian yang ketiga, terhadap siapakah alat itu akan digunakan. Alat itu akan digunakan untuk mengayomi siswa dengan perantara kita sebagai tenaga pendidik. Yang keempat dan terakhir, alat manakah yang tersedia dan dapat dipakai. Poin keempatnya adalah poin terpenting karena pemilihan alat pendidikan itu tergantung dengan ketersediaannya. Oke, baik. Di sini menurut Azhar Arsyad, kriteria atau syarat pemilihan alat pendidik itu ada 5. Yang pertama adalah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Contohnya seperti kita sebagai guru, kita harus mengetahui apa tujuannya yang ingin dicapai dalam menggunakan alat. Apakah dalam untuk mencerdaskan anak agar anak itu biar paham dengan penggunaan alat yang kita gunakan. Oke, yang kedua yang kedua ini adalah tempat yang sifatnya mendukung isi pelajaran atau sesuai dengan pembelajaran seperti fakta, konsep, prinsip, dan generalisasi. Yang ketiga, praktis, luas, dan bertahan. Berarti ini adalah salah satu kriteria dari pemilihan alat penggunaan tersebut yang bisa bertahan lama, yang bisa digunakan ulang kembali. Oke, yang keempat. Yang keempat ini adalah sangat paling penting. Dan poin keempatnya adalah yang berisi tentang pendidik harus terampil dalam menggunakannya. Berarti maksud dari terampil dalam penggunaannya ini berarti pendidik harus mengerti apa cara menggunakannya, dari cara mengaplikasikannya, seperti halnya antara laptop dan LCD. Itu sangat berkaitan. Yang kelima adalah pengelompokan sasaran. Kemudian, hal yang perlu diperhatikan ketika memilih alat pendidikan. Yang pertama, kondisi peserta didik. Peserta didik selaku subjek pendidikan juga harus diperhatikan kondisinya ketika menggunakan alat-alat pendidikan dalam hal kemampuan dan keterampilannya. Yang kedua, kondisi peserta didik berupa situasi dan kondisi seperti usia, kondisi psikologis, gaya belajar peserta didik, serta cara belajar peserta didik. Yang ketiga, kondisi kemampuan material sekolah, yaitu seberapa terbatasnya kemampuan sekolah dalam menyediakan alat pendidikan. Yang keempat, kondisi lokasi dan tempat belajar. Demikian hasil dari uraian kami. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.